Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, let's go to chartnya. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini IHSG akhirnya lagi-lagi ke reject di MA 200 ya teman-teman. Lihat nih udah 3 kali turun sampai MA 200 rebound. Dan menurut gua hari ini candlenya cukup bagus, itu hammer. Pas di mau jam 3 ya tadi dia akhirnya ketarik hijau gitu, akhirnya hijau padahal hampir merah 7045. Lagi-lagi IHSG akan masih sangat sideways, volatile ya, begini-begini aja gitu ya. Tapi sekarang kita langsung aja membahas saham yang cocok buat kita pantau. Yang pertama saham Elsa. Oke, nah untuk Elsa sendiri gue ngelihat hari ini dia berhasil bikin higher high gitu ya. Kemarin dia high-nya itu 392, hari ini dia berhasil close di 394. Menurut gue ini lumayan cakep. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari double bottomnya si Elsa, sebetulnya dia udah capai target. Makanya di sini udah capai target. Terus dia berhasil ini kan ada resistance-nya ya, habis dia capai target, pullback. Menurut gue pullbacknya sangat bagus karena volumenya lebih kecil daripada dia break 2 kali. Terus dia naik hijau-hijau walaupun yang di sini candle jelek, shooting star, tapi volumenya kecil, berhasil ngebreak. Dan hari ini berhasil ngebreak lagi dengan volume yang semakin meningkat. Jadi menurut gue Elsa masih punya potensi. Kalau kita lihat MACD-nya masih terus menanjak dan stokastik walaupun dia berada di jenuh beli, tapi stokastiknya masih terus golden cross. Ya teman-teman, untuk Elsa sendiri kalau kita ngelihat coba Broksumnya, dia hari ini di big akumulasi teman-teman, big akum ya. Ini yang beli hari ini terbanyak tuh MG teman-teman ya, bandar domestik ya kalau bisa kita bilang seperti itu. So average-nya mereka kurang lebih di 388. Jadi kalau kita besok mau entry ya 388 itu di best price, ikutin average-nya dia. Tapi MG itu di 393. Jadi harapan gua sih kalau bisa Elsa jangan sampai turun di bawah 392 karena takut kalau dijebol. Ini kan ada support. Karena dia berhasil ngebreak kan ada support ya di area sini nih 392. Jadi jangan breakdown. Kalau breakdown takutnya dia berpotensi ke 384 lalu ke 376. Jadi kalau bisa besok pergerakannya ya maksimal terlow-nya itu 392 lah teman-teman. Jadi kita ikutin harganya si MG lah. Nah coba kita lihat juga nih foreign ya. Foreign Elsa ini masih diakumulasi dari tanggal 24 Oktober sampai hari ini. Coba kita lihat ya dari tanggal 24 yang megang barang terbanyak tuh siapa sih? Oke, nah dari 24 Oktober sampai 4 November big akumulasi, pegang terbanyak masih dipegang sama BK dan AK ya. Foreign yang masih strong hand gini ya, diamond hand. Dia masih megang 30 miliar, 21 miliar. MG 16 miliar, average-nya 376. BK sama AK average-nya murah banget ya, 355 gitu dia di area sini nih. Ya ini mantep sih dia dapat harganya. Nah, tapi kita lihat ke hari ini masih rutin diakumulasi. Jadi menurut gue masih cukup baik untuk Elsa. Nah, stop loss yang penting teman-teman siap juga ya. Seperti itu. Nah, BK hari ini juga masih beli kok di 383 ya. 383 di sini waktu dia berarti ngebreak di sini kemarin dia dapat harga di sini waktu tadi dia pullback. So menurut teman-teman Elsa menarik gak sih? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MEDC. Hari ini MEDC juga naik ya, cukup menarik, naiknya dia 5%, habis dia kena support yang di sini. Ya menurut gue ini cukup bagus nih dia di sini ya. Ini resist, break, pullback. Volume gede harusnya jebol, ketahan, rejection, hijau, rebound, cakep. Nah untuk MEDC sendiri kan dia yang gue bilang dia bikin flag nih kalau target dari bukan flag dia pokoknya ini dari tiang terus dia sideways break, targetnya sebetulnya bisa ke hari sini. Ada yang teori dari sini sampai ke 1190, ada yang di atasnya seperti ini. Nah tapi kalau pakai teori Fibonacci extension ya udah jelas targetnya kurang lebih ya di 1618 sama di 2 gitu teman-teman. Nah
kayak gini. Nah, ini waktu gue tarik dari low di sini ke high yang di sini ya, kayak gitu. Jadi MACD menurut gue berpotensi sampai 1245 kalau seperti ini. Kalau kita lihat MACD-nya masih terus menguat, tapi stokastik juga masih menguat tapi berada di jenuh beli ya. Coba kita lihat broksumnya MACD. Kayak MACD ini small akum ya teman-teman, dia small akum ya, abis ngebreak nih. Di sini gue gambarin juga, di sini ada area sideways, dia habis ngebreak ya. Besok kalau dia pullback ke 1168 atau 1170 itu menurut gue ya bagus ya, kesempatan buat mungkin kita entry gitu teman-teman, karena dia baru banget ngebreak dari sidewaysnya dia ya. Cakep sih menurut gue candlenya, dan ini masih uptrend banget untuk MACD seperti itu ya. Menurut teman-teman MACD menarik gak? Coba kita lihat nih, ini kan small akum, normal akum, CS beli 15 miliar nih. Coba kita lihat MACD foreign justru buang barang 9,8 miliar ya. Jadi ini si foreign buang barang tuh teman-teman, AK buang, CC buang gitu ya. Ya tapi masih overall masih small akum, dia ngebreak ya seperti itu. Lagi-lagi ya terserah teman-teman, kalau besok mau pullback di sini yang penting siapin stop loss. Stop lossnya berapa? Stop lossnya kalau jebol dari sini ya 8% ya, under sini 1070 lah. Kalau turun dari 1070 stop loss dulu. Tapi kalau emang teman-teman lebih berani, stop lossnya ya MA20 aja patokannya nih, MA20. Kalau jebol dari 1050 stop loss ya gitu ya. Seperti itu sih untuk MACD teman-teman, cuman lebih tinggi aja. Tapi kalau potensi sampai berapa ya nggak ada batasan ya, nggak ada batasan. Ini dia karena masih strong banget nih naik, sementara belum ada batasnya. Nanti kita pakai Fibonacci extension. Oke, Fibonacci extension 1245 dan 1380. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu Bank Danamon. Oke, Bank Danamon ini kemarin menurut gue cukup menarik karena dia turun sampai ke Fibo 0,382, ada rejection. Nah tapi hari ini candlenya sangat jelek menurut gue ya, karena dia langsung ini tuh kalau dibilang teorinya itu candlenya bearish engulfing, ini mana candle hijaunya dimakan habis sama body candlenya ini ya, dan volumenya juga cukup besar. Jadi jangan dipaksa dulu teman-teman. MACD nya juga dead cross, stokastik juga dead cross, walaupun udah hampir mau berada di jenuh jual, tapi ini masih dead cross. Jadi jangan tangkap pisau jatuh ya. Coba kita lihat nih, jangan tangkap pisau jatuh lah, tunggu dia ada rejection baru kita entry. Terus normal distribusi semuanya ya. Oke, BK buang bareng juga. Coba kita lihat foreign justru net buy 370 juta teman-teman. Tapi kalau gue pribadi gue jadi nggak menarik sama Bank Danamon kalau candle seperti ini. Tunggu dia ada rejection baru cakep. Lanjut ke saham berikutnya, Bumi. Nah ini Bumi nih yang ditunggu-tunggu untuk dibahas. Nah Bumi sayang banget ya teman-teman, padahal dia udah bikin pola yang bagus. Gua berharap dia break 200 gitu ya, ternyata dia jebol 173. Udah downtrend ya? Belum sih, belum downtrend karena dia juga masih di Fibo uptrendnya dia nih 0,382 173. Kalau dia rebound dari sini ya bagus gitu ya, kalau dia rebound. Nah tapi tetap entry kapan? Kalau gue pribadi gue tetap nungguin dia ngebreak 200 ya, tetap. Kalau enggak, soalnya berat nih, ada resist yang menurut gue cukup berat, dan ini area sideways-nya aja dia malah jebol ke bawah teman-teman. MACD udah dead cross, terus stokastik juga udah dead cross. Jadi ini untuk Bumi begini ya jadi kurang enak. Dia hari ini juga normal distribusi ya, tapi FZ beli banyak nih 58 miliar. Tapi menurut gue dari indikator banyak nggak enaknya karena dia jebol. Tapi 173 ini penentuan ya, 173 ini penentuan kalau dia rejection atau enggak nih, karena kalau kita tarik begini kan masih bisa ya. Nah penentuan lah kalau dia ada rejection naik ke atas, karena kan ini juga ketahan dia MA50 ya. MA50 juga 173 loh nih, 173 loh tuh ya, 173. Jadi tungguin ada rejection atau enggak untuk Bumi. Coba kita lihat nih foreign akumulasi tuh 30 miliar, 32 miliar, hari ini 30 miliar. Padahal penurunan 3,8%, foreign justru akumulasi. 3 November
turun 0,55%, foreign akumulasi. Ya, hari ini sih yang cakep. Masa turun hampir 4% dia akumulasi, berarti masih ada potensi nih nanti ke depannya. Tunggu break. Oke, lanjut ke saham berikutnya, yaitu yang menarik ialah Tower. Mantap nih. Tower hari ini candlenya menarik. Jadi dia juga sama ya, bikin pola ini, cuman dia jebol sideways-nya. Gue udah lupain dia gitu ya. Lupain dia, udah kayak mantan aja bro. Cuman yang bikin gue menarik adalah candle dia hari ini. Dia rejection, masuk ke area sideways dengan candle hammer, volume lama-lama makin meningkat. Tak. Oke. Kalau untuk MACD kelihatan golden cross ya, histogram udah plus, stochastic udah golden cross. Apakah dia bisa break ascending triangle-nya? Targetnya dia, kalau dia nge-break targetnya ya, kita ngomongin target ya, area sampai 1200 lah. Ini gua hapus dulu lah, ini kan dia belum 1200 kalau break ya. Jadi patokannya ini kalau dia nge-break, kalau bisa tunggu dia ini kan MA100 nih, MA100 itu di 1175. Jadi kalau break 1175 cakep sih ya, potensinya sih walaupun itu cuma ke 1215 ya. Ya hopefully dia bisa ke 1260 target keduanya, seperti itu. Coba kita lihat nih Tower big akum, tapi BK buang barang, CC beli 27 miliar teman-teman. Nah coba kita lihat Tower foreign buang barang 19 miliar, 12 miliar. Nah lagi-lagi untuk Tower ini dia emang lagi jebol di area sideways-nya dia. Ini demand yang luar biasa malah jebol. Sekarang dia lagi nunjukin gue mau reversal, kata dia gitulah ya. Nah, apakah dia bisa break ya, kita tinggal tunggu aja besok dia bisa break atau enggak. Kalau untuk dari stochastic sama MACD menarik gitu teman-teman. Apakah bisa? Menurut teman-teman gimana? Menarik gak? Lanjut ke saham berikutnya, itu Antam. Nah untuk Antam ini menarik nih, dia kan downtrend. Nah dia bikin triangle kan. Nah dia ngebreak hari ini, naik 4,6%, ngebreak loh, ngebreak triangle lah tuh. Ini kan tuh, tapi dia ketahan ya, masih ketahan di MA 100 dan MA 50 nya nih. Lihat MA 50 sama MA 100 itu kurang lebih di 1920. Dia hari ini 1915. Boleh entry gak? Besok kalau dia ngebreak menurut gua layak sih, boleh lah kita entry kalau dia ngebreak ya. Stop loss kalau dia jebol lagi dari area sini 4% lah ya, sampai area under 1850 stop loss. Targetnya sementara sampai ke 9% di MA 200, yaitu di 2120 kalau ngebreak ya. Lagi-lagi kalau ngebreak teman-teman ya, seperti itu untuk Antam. Kalau untuk stochastic menarik, golden cross, MACD juga golden cross menarik, udah mau plus. Coba kita lihat nih Antam big akum hari ini ya, tapi AKBK buang barang, YP buang barang, CS yang beli 30 miliar. Oke, CS yang beli 30 miliar teman-teman. Apakah layak untuk kita lirik untuk Antam? Coba kita lihat foreign distribusi ya, 43 miliar, 11 miliar. Menurut teman-teman Antam gimana? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya, Pegas. Nah Pegas juga sama, ada rejection di area support di sini dan bikin hammer nih, cakep. Tapi dia ada yang menghadang dia, resistance yang lumayan kuat ya teman-teman. Kemarin 1190 ini belum berhasil dia lewati, tapi kalau dia berhasil lewat, menurut gua Pegas berpotensi masih jauh sih ya. Karena kan cup and handle pattern ya. Kalau kita lihat MACD masih plus, tapi kelihatan kayak mau melemah tuh. Terus stochastic juga kelihatan mau turun, tapi ada candle rejection nih, hammer. Apakah udah mau masuk teman-teman? Coba kita lihat hari ini Pegas big akum. Yang beli hari ini BK, AK, ZP. Wah lumayan nih, ZP aja beli sampai 31 miliar teman-teman untuk Pegas sendiri. Jadi sebetulnya Pegas sendiri gue habis TP kemarin gitu ya. Tapi pas ngeliat candle rejection begini, menurut gue ya ada menarik kalau dia berhasil break 1990 gitu ya. Pokoknya kalau dia berhasil ngebreak high yang di sini, ini tuh cakep loh teman-teman. Kalau berhasil break ya lagi-lagi. Nah, ini gue pepet itu. Kalau dia pokoknya bisa sampai 2000 lewat aja ya. Menurut gue sih Pegas menarik ya. Seperti itu. Coba kita lihat foreign Pegas. Nah, ini tuh diakumulasi terus tuh Pegas hari ini aja 27 miliar. Menurut teman-teman Pegas menarik gak? Silahkan komentar.
Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan disclaimer on ya, jangan jadiin ini sebagai patokan satu-satunya. Teman-teman wajib research lagi supaya teman-teman nanti makin paham alasan teman-teman entry dan teman-teman exit. So, terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.